Baik, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, saya ajak kita untuk ada dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk kami sepanjang hari ini. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan ada dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan agar dapat ada dalam hati kami. Lebih daripada itu Tuhan, menerangi hati kami sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami dapat melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Baik Bapak, Mama, Saudara kekasih sekalian, firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan dari Efesus 2 ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang setelah mendengarkan firman Tuhan mau untuk melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian, pada saat ini saya sengaja mengambil ayat firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10, dan saya mengajak kita untuk ada dalam suatu perenungan firman Tuhan di bawah tema hidup dalam rancangan Tuhan. Kita tahu bersama, sekarang sudah banyak dari kita, bahkan mau dibilang semua orang punya handphone. Ada salah satu aplikasi dalam handphone yaitu Google Map. Google Map itu tujuannya untuk membantu kita untuk mengetahui jalan, arah jalan kemana kita mau tuju. Kalau kita, contohnya kita mau ke kantor gubernur, posisi kita ada di bundaran PU. Kita pasang Google Map dan Google Map itu akan mengarahkan kita bagaimana jalan terdekat untuk kita bisa sampai ke kantor gubernur. Saya mengambil ilustrasi ini supaya menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan manusia dalam rancangan Allah. Rancangan Allah itu juga, ya kalau mau dibilang sama, kita bisa ilustrasikan seperti Google Map. Tuhan telah merancangkan kita dari lahirnya kita untuk tujuan kebaikan dan damai sejahtera. Itu kita bisa baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yeremia 29 ayat ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hidup depan yang penuh harapan. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa hidup kita itu ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan telah rancangan hidup kita sesuai dengan rancangan damai sejahtera. Saya kembali pada ilustrasi yang tadi. Kita sebenarnya sudah dirancangkan untuk pada tujuan damai sejahtera, tetapi memang iman Kristen memberikan iman yang dengan pilihan bebas. Tuhan menentukan jalan, tetapi kita manusia diberikan pilihan bebas apa kita mau mengikuti atau tidak. Tentu ini akan menjadi permasalahan. Kebanyakan dari kita manusia, kita sudah mengetahui rancangan Tuhan, tetapi kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita pakai ilustrasi yang tadi, kita tujuannya dari bundaran PU mau ke kantor gubernur, jalan tercepat adalah kita melalui wali kota. Tetapi terkadang kita pakai kemauan kita sendiri manusia, kita menempuh jalur lain, kita ikut TDM contohnya. Tentu jalur itu akan membuat kita sampai ke tujuan dengan waktu yang lama. Bapak, Mama, Saudara-saudari sekalian, sebagaimana firman Tuhan kita yang kita baca saat ini, kita telah dirancangkan oleh Tuhan, dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan kebaikan.
Tapi sekarang tinggal bagaimana kita manusia mau untuk hidup di dalamnya. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan yang telah keliru, jalan yang salah. Melalui pemberitaan firman Tuhan, baik di mimbar-mimbar gereja, ibadat rumah tangga, bisa juga dari teguran-teguran dari sesama kita, peringatan-peringatan dari sesama kita, untuk kita ada dalam rancangan seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi kembali lagi manusia dalam keberdosaan kita, terkadang kita tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kembali ke ilustrasi yang tadi, jalan sudah ditentukan oleh Google Map, bahwa jalannya lurus. Terkadang kita mau coba-coba mencari tahu hal baru, kita belok kiri, belok kanan. Itu semakin membuat kita jauh dari rancangan Tuhan, dan semakin membuat kita akan semakin lama sampai ke tujuan. Bahkan terkadang kita bisa saja tersesat, sama sekali tidak sampai pada tujuan yang kita inginkan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Tuhan mengetahui apa yang baik untuk kita, sehingga Ia merancangkan kita. Sekarang tinggal kita, apakah kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, ikut rel, ikut jalur yang Tuhan kehendaki, sehingga kita bisa sampai pada tujuan dari yang sudah ditetapkan oleh rancangan Tuhan tersebut. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Kitab Roma 8 ayat yang ke-28, bunyi firman Tuhan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Pada firman Tuhan saat ini, Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak saja merancangkan kehidupan kita, tetapi Tuhan juga turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam rancangan kita. Tuhan tidak hanya menciptakan rancangan untuk kita, tetapi Tuhan juga turut bekerja, sehingga kita ada dalam rancangan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Ini merupakan penegasan buat kita bahwa Tuhan tidak saja merancangkan, tapi Tuhan turut bekerja. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa Tuhan terus saja mengingatkan kita, itu bentuk dari turut bekerjanya Tuhan. Tuhan terus memberkati kita, memberikan kepada kita peringatan-peringatan, memberikan kepada kita teguran-teguran, memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk, sehingga dalam perjalanan kita untuk mencapai rancangan yang Tuhan berikan, rancangan damai sejahtera itu, kita tidak tersesat, kita tidak kecelakaan di jalan, kita juga bisa sampai pada tujuan yang kita tujui itu dengan waktu yang baik, dalam kondisi yang selamat. Baik Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, seperti 3 ayat firman Tuhan yang saya sudah ambil dalam perenungan saat ini, kita belajar bahwa Tuhan telah merancangkan kita dengan baik, dan tujuan perancangan Tuhan untuk hidup kita adalah damai sejahtera dan kebaikan. Tuhan tidak saja hanya merancangkan kita, tapi Tuhan turut bekerja dalam rancangan tersebut. Tuhan berharap bahwa kita semua manusia bisa sampai pada tujuan rancangan kehidupan, yaitu damai sejahtera. Kebanyakan dari kita manusia, justru kita yang menyimpang dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan, dari rancangan yang sudah Tuhan tetapkan, sehingga kita semakin jauh dari rancangan Tuhan tersebut. Mari melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan kembali untuk peka mendengar, untuk peka mengerti dan mengetahui rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kita kembali pada jalur, pada rel yang telah Tuhan tetapkan, sehingga tujuan kita dapat kita capai sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rancangkan. Memang di dalam perjalanan tersebut banyak tantangan, banyak godaan, tetapi kita tahu sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 tadi, bahwa Tuhan turut bekerja dalam rancangan bagi hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut, Tuhan beserta dengan kita.
Kiranya Roh Kudus menguatkan kita, lebih daripada itu dapat menguatkan kita agar dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Baik Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas pernyataan Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami telah selesai merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat tertanam dalam kehidupan kami, Tuhan. Lebih daripada itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, Tuhan. Tuhan memberkati seluruh aktivitas kami, semua proses pelayanan kami dalam minggu ini. Tuhan memberkati agar bisa terselenggara dengan baik. Ampuni dosa dan salah kami, Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan suara kebenaran saat ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.